Shalom, jemaat Tuhan, apa kabar? Saya berdoa Bapak-Bapak, Ibu, dan saudara sekalian semua dalam keadaan sehat dan sukacita kepada Tuhan tidak berkurang. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucap syukur untuk siang hari ini, untuk kesempatan Tuhan kami boleh kembali Tuhan beribadah bersama-sama keluarga kami, Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kini saatnya Tuhan berfirman bagi setiap kami. Roh Kudus mengurapi hati dan telinga kami, dan Tuhan berbicara secara pribadi buat kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rencana yang tertunda, rencana yang gagal itu sering terjadi di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Terutama pada saat-saat ini. Saya berjumpa dengan beberapa orang, baik orang yang di dalam Tuhan Yesus maupun yang belum mengenal Tuhan Yesus. Pertanyaan yang sama saya ajukan dan saya tanyakan kepada mereka. Mereka memberi jawaban yang hampir sama, yaitu bagaimana keadaan mereka saat ini dan apa rencana mereka ke depan. Mereka memberi satu jawaban yang hampir sama, bahwa rencana mereka semua rata-rata gagal. Rencana mereka tertunda semua. Rancangan-rancangan yang mereka buat semuanya kacau balau. Dan untuk ke depan mereka katakan mereka tidak tahu merencanakan apa, karena melihat kondisi dan situasi yang tidak menentu ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi pada hari ini, pada saat ini saya mau menyampaikan satu kabar gembira, satu kabar sukacita, bahwa ada satu rencana yang tidak pernah gagal dalam kehidupan saya dan saudara. Ada satu rencana yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita bersama. Yaitu apa? Yaitu rencana Tuhan. Ayub 42 ayat 2 dikatakan bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada satupun rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara akan gagal. Itu firman Tuhan katakan. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Tidak ada satupun rencananya yang gagal dalam hidup saya dan saudara. Dan apa rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara? Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan tahu rancangan-rancangan apa untuk saya dan saudara. Dan rancangannya semua mendatangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan dan hari depan yang penuh pengharapan. Itu rencana Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara, di dalam melakukan fungsi saya dan saudara selama saya dan saudara ada di muka bumi ini. Amin. Kenapa rencana Tuhan tidak pernah gagal? Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Pertama, karena Dia Tuhan, bukan manusia. Kalau manusia itu terbatas, tetapi karena Dia Tuhan, maka Dia tidak terbatas. Kolose 1 ayat 16 mengatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan untuk Dia. Karena Dia Tuhan yang berkuasa, karena Dia Tuhan berdaulat, maka rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara pasti akan terlaksana. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa rencana Tuhan pasti terlaksana? Karena saya dan saudara dijadikan segambar serupa Allah. Saya dan saudara adalah presentatif Allah di muka bumi ini. Karena saya dan saudara adalah presentatif Allah di muka bumi ini, maka Allah akan menggenapi rencananya dalam hidup saya dan saudara, di dalam fungsi saya dan saudara masing-masing di muka bumi ini. Mungkin fungsi saya sebagai mata, mungkin fungsi saudara sebagai tangan, sebagai kaki, Bapak Ibu sebagai kepala untuk berpikir apapun itu, tetapi Tuhan akan melengkapi dan menggenapi rencananya dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu berkata, ibu tidak tahu
bahwa lingkungan saya mengatakan saya orang yang gagal di dalam rencana. Rencana. Tetapi hidupmu penuh kegagalan. Istri saya, suami saya, mertua saya mengatakan saya orang yang gagal di dalam rencana-rencana hidup saya. Bahkan saya pun merasa saya gagal. Sampai saat ini pun saya gagal. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengatakan itu dan Bapak Ibu mengalami hal itu, Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Di dalam Alkitab ada satu tokoh yang sudah kita kenal dan kita tahu, yaitu Ayub. Ayub adalah orang yang saleh dan dia orang yang diberkati Tuhan. Tapi karena seizin Tuhan, dia diproses, diuji imannya kepada Tuhan. Harta bendanya habis, Bapak Ibu. Tidak cukup dengan harta benda ternak-ternaknya yang habis, anak-anaknya pun mati. Kemudian tubuhnya pun, fisiknya pun mengalami sakit. Sampai-sampai dia harus menggunakan beling untuk menggorek-gorek badannya karena gatal dan bernanah. Istrinya pun mengatai dia, kutuki Tuhanmu dan matilah. Dan teman-temannya pun memberi penghiburan yang salah. Seakan-akan yang Ayub terima itu tidak sebanding dengan yang harusnya hukuman yang Ayub terima. Bapak Ibu, lingkungan, kondisi, keadaan membuat Ayub merasa gagal. Lingkungan, kondisi, keadaan mengatakan Ayub orang yang gagal. Bahkan dirinya sendiri pun merasa dirinya adalah orang yang gagal. Makanya dia katakan bahwa umurku sudah lewat. Rencana-rencanaku gagal. Cita-citaku gagal, Bapak Ibu. Dia merasa dia ada di dalam satu kondisi di mana semua hidupnya gagal, rencana yang gagal, Bapak Ibu. Tetapi lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub. Bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan mencatat bahwa akhirnya Allah memulihkan kehidupan Ayub bahkan 2 kali lipat. Bapak Ibu, ada satu momen di mana akhirnya rencana Tuhan atas hidup Ayub itu digenapi. Momen apa itu? Yang pertama adalah momen waktu Ayub mulai mengarahkan fokusnya. Fokusnya tidak lagi kepada kegagalan rencananya, fokusnya tidak lagi kepada kegagalan rancangannya, tetapi waktu dia mulai mengarahkan fokusnya kepada Tuhan. Waktu Ayub mulai mengarahkan fokusnya kepada Tuhan, dia bisa melihat kebesaran Tuhan akhirnya. Hatinya connect kepada kebesaran Tuhan, hatinya sadar kepada kebesaran Tuhan, hatinya timbul iman, tahu, mendapat rema bahwa ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. Karena hatinya connect, karena hatinya mulai terbuka, karena dia mulai sadar bahwa dia punya Tuhan yang besar. Dan dia ungkapkan lewat pengakuannya, pengakuan iman, dikatakan bahwa oh engkau Tuhan yang besar dan tidak ada rencanamu yang gagal. Waktu dia mulai melakukan pengakuan iman, untuk percaya kepada Tuhannya yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup melaksanakan rencananya, maka pemulihan terjadi. Maka rencana Tuhan digenapi atas hidup Ayub. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mengingatkan, saya mengajak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya jemaat GKNS, bahwa fokuskan hidupmu kepada Tuhan yang besar. Fokuskan hidupmu bahwa Tuhan sanggup melakukan rencananya di dalam kehidupanmu. Apapun yang kau alami hari ini. Mungkin kau merasa rencanamu gagal. Tetapi fokuskan hatimu, fokuskan pandanganmu. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi firman-Nya bahwa Dia sanggup melengkapi, Dia sanggup menggenapi rencananya di dalam hidupmu. Maka rencana Tuhan akan genap di dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau boleh mengingatkan kembali Tuhan,
apapun keadaan kami Tuhan. Mungkin kami merasa kami gagal, mungkin kami merasa banyak rencana-rencana kami gagal, sehingga kami tidak mampu lagi menyusun rencana ke depan Tuhan. Bapa, Engkau menguatkan setiap kami, Engkau tolong setiap kami sehingga kami bisa mengarahkan pikiran kami, mengarahkan hati kami, memfokuskan pandangan kami bahwa kami punya Tuhan yang besar, sehingga Tuhan kami yang besar pun sanggup menggenapi rencananya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang yang menaruh harapan kepada Tuhan. Bangkitkan iman percaya mereka Tuhan. Bangkitkan mereka untuk percaya dan berani dan sanggup mengatakan bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menggenapi rencanamu di dalam setiap kehidupan mereka. Yaitu rencana Tuhan yang tidak pernah gagal, rencana Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera bukan kecelakaan, dan masa depan penuh pengharapan. Haleluya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, angkat hosti di tangan kananmu. Demikianlah firman Tuhan, ambillah ini, inilah tubuhku. Dengan iman kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil anggur di tangan kananmu. Demikian firman Tuhan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Dengan iman kita meminum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur untuk roti dan anggur Tuhan, untuk tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami Tuhan, yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami bahwa apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup kami. Engkau mati Tuhan untuk kami. Tubuh-Mu Tuhan tercabik-cabik untuk kami Tuhan, dan darah-Mu tercurah untuk melepaskan, untuk membebaskan, bahkan membangkitkan iman percaya kami kepada Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari angkat tanganmu dan arahkan hatimu. Diberkatilah engkau dengan hati yang teguh. Diberkatilah engkau dengan hati yang percaya kepada Tuhan, bahwa rancangan Tuhan, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Biarlah kekuatan daripada Tuhan menguatkan kakimu, menguatkan lututmu untuk tetap tegap dan tidak goyah di dalam apapun yang kau hadapi. Terimalah berkat Tuhan, terimalah penyertaan Tuhan, terimalah kebaikan Tuhan tercurah di dalam hidupmu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami berdoa dan mengucap syukur dan terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.